Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel ini yang berjudul The Story of Yi Chen. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-741 bertepatan dengan part ke-158. Dong Rolin merasakan kehangatan Yi Chen menghapus mata untuknya sambil mendengar Yi Chen mengatakan perasaan kepada securan dan hatinya merasa sangat sedih. Dia berkata dengan suara serak, "Yi Chen, jika Curan benar-benar mencintaimu, aku tidak akan mengganggumu. Tapi kamu jelas-jelas tahu kalau dia bersamamu karena janji pada kakeknya. Apakah menurutmu perasaan seperti ini ada artinya? Jika dipertahankan dirimu sendiri, kenapa kamu tidak memberikan jalan untuk dirimu sendiri dan juga jalan untuk Curan?" Setelah dia selesai berbicara, dia terisak dan bertanya pada dirinya, "Sisi mana dari diriku yang tidak bisa membandingi Curan? Kamu katakan padaku, aku akan berusaha mengejarnya. Kamu jangan menolakku begitu cepat. Bisakah kamu memberiku satu peluang untukku?" Yi Chen berdiri, dia menggelengkan kepalanya. "Rolin, terkadang kamu tidak akan mengerti pikiran seorang pria. Curan berjasa padaku, sama seperti kamu merasa aku berjasa padamu. Hanya karena ini saja cukup bagiku untuk tinggal bersamanya. Sedangkan masalah dia mencintaiku atau tidak, aku tidak buru-buru mengetahuinya. Aku bisa memahaminya pelan-pelan. Sama seperti sikapmu padaku, meskipun aku berulang kali memberitahumu kalau aku sudah menikah dan tidak tertarik dengan wanita lain selain Curan, bukankah kamu terus menyatakan perasaanmu padaku?" Dong Rolin langsung mengerti sebenarnya sikap Yi Chen kepada si Curan sama seperti sikapnya pada Yi Chen. Jika seperti itu, dia segera sadar, tapi setelah sadar, hatinya tetap merasa tidak nyaman. Sama seperti Yi Chen yang tidak mau menyerah dengan Curan, dirinya juga tidak mau menyerah terhadap Yi Chen. Jadi dia menyela air matanya dan melihat Yi Chen. Dia berkata dengan tegas, "Kamu tidak bersedia melepaskan Curan, aku juga tidak bersedia melepaskanmu. Aku bisa menunggu Curan dan aku juga bisa menunggumu. Tidak masalah, harus menunggu berapa lama, aku akan terus menunggunya." Yi Chen menghela nafas. "Baiklah, karena kamu sudah memutuskannya, maka aku akan menghormati keputusanmu." Setelah itu Yi Chen melihat waktunya dan berkata, "Sudah malam, istirahatlah." Don Rolin mengangguk pelan dan berkata, "Kamu pergi saja dulu, aku ingin duduk sebentar di sini." Yi Chen menjawabnya dan melangkah ke atas. Don Rolin duduk di sofa. Setelah Yi Chen pergi, hatinya merasa sangat kacau. Ada keluhan, enggan, sedih, dan obsesi. Segala macam pikiran ada di otaknya sehingga membuatnya merasa kacau. Don Rolin merasa mungkin Yi Chen pria satu-satunya yang dicintai sepenuh hati seumur hidupnya. Jika dia tidak bisa bersamanya, dia mungkin tidak bisa bertemu pria yang bisa membuat hatinya bergetar seperti ini. Hatinya merasa sedih ketika dia berpikir bahwa mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan pria yang sangat dia cintai. Apakah seumur hidup ini dia ditakdirkan tidak berjodoh dengan Yi Chen? Tidak, dia tidak percaya. Dia percaya kalau Tuhan tidak mungkin tanpa alasan menghantarkan Yi Chen kepadanya dua kali untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dia pasti mengaturkan akhir sempurna untuknya selama dia bertahan dengan hati yang tulus, bertahan sampai menang. Yi Chen membuka pintu kamar dengan pelan. Curan sedang berdiri di balkon lantai 2 sendirian. Bentuk tubuhnya yang sempurna terlihat mempesona di bawah sinar bulan sehingga hati Yi Chen merasa bergetar. Memang benar kalau Curan adalah gadis bodoh yang berbakti, tetapi karena kebodohannya ini yang membuatnya bersikeras tidak bercerai dengannya. Dia berbakti bodoh kepada Malan dan setia bodoh kepadanya. Pada waktu itu kakeknya Xiao meninggal
tidak lama setelah mereka berdua menikah. Pada waktu itu seluruh keluarga Xiao membujuk Xiao Churan untuk bercerai dengan dirinya, sebab Xiao Churan menikah dengannya karena memintanya kakek Xiao. Semua orang menentangnya, jadi orang-orang itu berharap kalau Xiao Churan bisa bercerai dengannya supaya bisa menikah dengan seseorang tuan muda kaya yang bisa mengubah nasib seluruh keluarga Xiao. Namun keluarga Churan merasa karena dia telah menikah maka akan mengikuti Yi Chen. Selama Yi Chen tidak bercerai dengannya, maka dia tidak mungkin akan bercerai dengannya. Ini adalah sikap setianya pada pernikahan, setia pada suami yang sah di mata hukum. Jika Xiao tidak mengandalkan kebodohan yang keras kepala ini, maka dia akan mendengarkan bujukan orang-orang sejak lama. Jika seperti itu, apa yang terjadi dengannya? Yi Chen tidak berani membayangkan. Sebelum menikah dengan Xiao Churan, hidupnya sangat sulit karena panti asuhan tidak menampung orang dewasa. Jadi sewaktu dia berulang tahun ke-18, Bibi Li membelikan sebuah kue dari uang yang dia hemat setelah merayakan ulang tahun untuknya. Dia mengantar Yi Chen keluar dari panti asuhan penuh air mata. Pada waktu itu Yi Chen menjadi sendirian lagi tanpa sandaran sekali lagi. Bibi Li sangat ingin membantunya, ingin memperkenalkan pekerjaan untuknya dan ingin membantu kehidupannya, tapi dia malu menerimanya. Dia mencari sebuah lokasi konstruksi, bekerja memindahkan batu bata, pasir dan semen pada usia 18 tahun. Dia merasa sayang untuk menyewa rumah, maka tinggal di rumah permanen yang dibangun di lokasi konstruksi, makan makanan paling murah, melakukan pekerjaan paling berat dan kotor. Dia hanya menyisakan sebagian uang yang dia dapat untuk hidupnya, dan sisanya dia berikan semuanya kepada panti asuhan. Karena di panti asuhan masih banyak adik-adik yang tidak berdaya dan kesepian seperti dirinya. Mereka masih kecil sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Namun bagaimanapun juga panti asuhan memiliki dana yang terbatas. Mereka bisa makan dan tinggal di sana, tapi tidak bisa menjamin mereka bisa makan enak dan berkecukupan. Jadi dia berusaha keras untuk menyumbangkan uang yang dia dapatkan kepada adik-adik supaya bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Dia bahkan membelikan merek buku pelajaran dan meminta mereka belajar dengan tekun. Dia bekerja selama 4 tahun di lokasi konstruksi. Tim konstruksinya bekerja untuk keluarga Xiao dan mulai mengerjakan sebuah proyek untuk keluarga Xiao. Pada waktu itu kakek Xiao yang datang memeriksa ke lokasi konstruksi langsung bisa melihat kalau Yi Chen terlihat hampir sama dengan kakeknya sewaktu masih muda. Kakek Xiao bisa mengenal kakek Yi Chen karena keluarga Xiao adalah pelayan keluarga Yi sewaktu sekitar ratusan tahun yang lalu. Kakek Xiao melarikan diri ke Yanjing. Dimulai dari generasi kakeknya, keluarga Yi menampung mereka ketika mereka hampir mati kelaparan. Demi membalas budi, mereka secara sukarela bekerja selamanya untuk keluarga Yi. Pada waktu itu keluarga Yi sudah merupakan keluarga besar. Memimpin keluarga mereka sangat baik dan memperlakukan para pelayan dengan baik, mengizinkan mereka menikah dan punya anak sehingga mereka bisa bekerja bahagia di keluarga Yi. Ayah kakek Xiao tumbuh besar di keluarga Yi. Kemudian ayah kakek Xiao sudah dewasa dan bersedia terus bekerja untuk keluarga Yi. Kemudian kakek Xiao dilahirkan di keluarga Yi, tumbuh besar di keluarga Yi dan menjadi pelayan keluarga Yi. Usia kakek Yi dan kakek Xiao hampir sama. Mereka tumbuh besar bersama. Tentu saja kedudukannya berbeda jauh. Jadi kakeknya Xiao mengenalnya, tapi kakek Yi tidak mengenal kakek Xiao. Kemudian terjadi peperangan keluarga Yi berencana berpindah untuk menghindari perang, tapi tidak bisa membawa pergi banyak pelayan. Maka mereka memberikan tunjangan kepada sebagian besar pelayan dan membubarkan mereka. Kakek Xiao kembali ke kampung halamannya setelah mendapatkan tunjangan dari keluarga Yi. Jadi sewaktu dia melihat Yi Chen, dia sangat yakin kalau Yi Chen adalah penerus keluarga Yi. Jadi setelah dia tanya berulang kali, Yi Chen baru mengatakan latar belakangnya. Pada saat itu kakek Xiao langsung berlutut dan bersujud 3 kali untuk Yi Chen dan mengatakan kalau dirinya berterima kasih atas kebaikan keluarga Yi waktu itu. Kemudian kakek Xiao membawanya kembali ke keluarga Xiao dan
bersikeras menikahkan Xiao Churan, cucu perempuan tertuanya, pada Yi Chen. Pada waktu itu kakak Xiao tidak tahu kalau Yi Chen yang merupakan seekor naga muda masih bisa terbang ke langit atau tidak. Tapi dia merasa bahwa keturunan keluarga Yi tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya di lokasi konstruksi. Keluarga Xiao yang merupakan pelayan keluarga Yi selama beberapa generasi ini punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga tuan muda keluarga Yi yang berada jauh dari rumah dan memberikan sebuah rumah kepadanya. Yi Chen merasa sedih ketika dia mengingat masa lalu hanya ada 2 orang di keluarga Xiao yang memperlakukannya dengan baik. Statusnya adalah kakek Xiao yang sudah meninggal dan satunya lagi adalah istrinya Xiao Churan. Kakek Xiao telah meninggal dan hanya tersisa Xiao Churan yang benar-benar memperlakukannya dengan tulus di keluarga Xiao saat ini. Ketika melihat Xiao Churan yang berdiri sedih di balkon, Yi Chen perlahan menghampirinya dan berjalan di balkon. Dia berkata, "Churan, kamu jangan terlalu khawatir. Ibu pasti akan pulang dengan selamat." Pada saat ini, Xiao Churan baru sadar kalau Yi Chen masuk. Dia berpaling melihat Yi Chen dan berkata dengan kesal, "Kamu tidak benar-benar mengkhawatirkannya, jadi tentu saja kamu tidak akan merasa akan terjadi masalah padanya. Meskipun ada masalah padanya, kamu juga tidak akan benar-benar bersedih." Yi Chen tahu kalau dia masih marah padanya. Dia menghela ringan berjalan ke depannya dan menghiburnya. "Istriku, aku tahu kamu khawatir ibu akan menderita kerugian di luar, bahkan akan berbahaya. Tetapi apakah kamu tidak merasa berdasarkan sifatnya itu, bukankah merupakan hal baik jika dia bisa menderita sedikit kerugian di luar?" Securan berkata, "Aku mengerti maksudmu, tapi kerugian yang diderita juga harus berbeda dalam kategori yang bisa diterima. Jika meningkat menjadi bahaya yang mengancam nyawanya, semuanya akan menjadi tidak terkendali." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Kita istirahat dulu, kita akan pergi meneruskan pencarian besok pagi-pagi ya." Securan ragu sejenak dan mengangguk. "Tidurlah dulu, aku akan pergi tanyakan ke kantor polisi lagi." Setelah bangun, mereka bilang jika masih tidak bisa ditemukan orangnya besok, mereka akan mengirimkan informasi orang hilang kepada tim penyelamat langit biru supaya bisa meminta mereka ikut membantu juga. Ya, Yi Chen segera menghiburnya. Tim penyelamat langit biru bisa menggerakkan kekuatan yang sangat besar. Seharusnya bukan masalah untuk mencari seseorang. Semoga seperti itu. Securan berkata lalu berbalik dan berjalan ke arah kamar. Yi Chen buru-buru mengikuti di belakangnya dengan sedikit bersemangat. Karena malam ini adalah hari yang menyenangkan bagi dirinya, akhirnya dia bisa tidur di ranjang sambil memeluk istrinya. Bahkan jika perkembangannya lancar, dia dan istrinya bisa menyelesaikan tugas suami istri yang belum mereka selesaikan. Yi Chen berpikir seperti itu dan segera mengikutinya masuk ke dalam kamar. Dia bersiap memeluk pinggang istrinya dan meletakkan dia di atas ranjang, tapi pada akhirnya Securan tidak berjalan ke sisi ranjang. Dia langsung pergi ke arah lemari, mengambil kasur lipat dan selimut. Dia berkata dengan kesal, kamu tidur di lantai malam ini?" "Hah?" Yi Chen bertanya dengan heran. "Istriku, bukankah kamu mengatakan sudah bisa naik level? Aku sudah terjebak di level ini selama 3 tahun. Sudah saatnya membiarkan aku naik level, bukan?" Securan merasa malu dan juga marah. Dia berkata sambil menghentakkan kakinya, "Itu kata-kata sebelumnya dan situasinya berubah sekarang. Masalah naik level ditunda dulu." Yi Chen berkata dengan sedih. "Ditunda sampai kapan?" Securan berkata dengan marah. "Ditunda sampai ibu pulang." Yi Chen tertegun dan ekspresinya langsung menjadi suram. Malan, kamu adalah hantu yang tidak pernah hilang." Ketika dia sedang memikirkannya, Securan sudah berbaring di ranjang. Dia berkata dengan marah, "Kamu tidak boleh naik, diam-diam. Jika tidak, aku akan mengusirmu ke kamar tidur yang ada di bawah tanah." Yi Chen tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata dengan sedih, "Baiklah istriku, aku tidak naik level dulu. Kita bicarakan lagi setelah ibu pulang." Yi Chen cukup tertekan malam ini. Pada saat yang sama dia lebih membenci Malan lagi. Ibu mertuanya ini, jika bukan karena dia mencuri kartunya, masalahnya tidak akan menjadi seperti ini. Jika dia tidak membuat masalah, dia pasti sudah tidur di kamar atas sekarang, sedangkan dirinya dan Securan bisa tidur di ranjang yang sama. Wanita ini benar-benar harus diberi pelajaran. Dia harus menghubungi Chen Jiekai supaya mengirim beberapa orang dalam untuk menghajarnya dengan baik. Setidaknya bisa memberikan sedikit pelajaran kepadanya supaya dia tidak berani sembarangan mencuri barang orang lain, lagi kelak mencuri kartu bank orang dan pergi mengambil uang di bank. Kondisi Securan Kondisi Secangkun berbeda dengan Yi Chen.
Si Changkun sangat bersemangat. Malam ini dia hampir tidak bisa tertidur. Dia memikirkan masa lalu dirinya dan handmaking di otaknya. Dia memikirkan berulang kali dan benar-benar tenggelam seluruhnya di dalam. Semakin dia memikirkan handmaking, dia semakin berharap bisa segera bertemu dengannya sekali lagi. Keesokan harinya, Sio Changkun yang tidak tidur semalaman terlihat sangat segar. Mulutnya sampai tidak bisa tutup karena terlalu senang. Dia bangun pagi-pagi untuk mandi bercukur dengan rapi, bahkan tidak ada satu helai janggut yang tersisa. Lalu dia menyisir rambutnya yang sudah putih dengan rapi dan menyemprotkan hairspray. Kemudian dia membolak-balik lemari untuk mencari jas eksklusif yang sayang dia pakai. Setelan jas ini dibuatkan secara khusus untuknya di Hong Kong sewaktu keluarga Xiao masih berjaya. Pada waktu itu, dia adalah putra kedua keluarga Xiao dan kakek Xiao tidak sayang memberikan uang saku padanya, jadi dia harus menjaga penampilan setiap kali keluar. Untung saja kehidupan Xiao Changkun kurang bagus selama bertahun-tahun ini, sehingga dia tidak menjadi gemuk dan setelan jas ini masih muat. Setelah dia mengganti pakaian, Xiao Changkun melihat dirinya yang terlihat lebih muda 10 tahun kembali tersenyum. Inilah yang disebut orang akan terlihat lebih muda kalau bertemu hal bagus. Senyuman di wajah Xiao Changkun benar-benar tidak bisa dikendalikan. Hatinya bergetar ketika dia memikirkan hal ini. Dia sudah tidak sabar untuk segera pergi ke bandara untuk bertemu dengan handmaking. Namun pesawat handmaking akan mendarat jam 10 lewat, jadi waktunya masih terlalu pagi. Maka dia turun ke lantai bawah dan berjalan ke ruang makan. Di ruang makan ada Securan dan Dong Rolin yang sedang minum susu. Yichen masih sibuk menggoreng telur dan bacon di dapur. Dong Rolin adalah orang pertama yang melihat Xiao Changkun. Dia sangat kaget dan berkata, "Wow, paman terlihat muda hari ini. Benarkah?" Xiao Changkun tertawa malu dan bertanya, "Bagus tidak?" Dong Rolin mengacungkan jempolnya. "Bagus sekali." Securan mengangkat kepalanya dan melihat ayahnya memakai jas kesayangannya. Dia bertanya dengan kaget, "Ayah, kenapa kamu berdandan seperti ini?" Xiao Changkun segera bertanya, "Aku ada sedikit urusan hari ini. Ada seorang teman lama pulang dari luar negeri dan aku akan mengundangnya makan." Setelah itu Xiao Changkun berkata lagi, "Oh iya, Yichen akan pergi denganku siang ini. Kamu jangan pulang untuk makan. Kamu pesan makanan saja." "Ayah," Securan berkata dengan kesal, "keberadaan ibu masih tidak jelas. Aku masih berharap Anda dan Yichen pergi mencarinya hari ini. Kenapa Anda bisa keluar makan bersama teman lamamu?" Xiao Changkun berkata, "Orangnya sudah datang. Aku tidak pergi menemunya, bukan?" Securan berkata dengan marah, "Tapi ibu sudah hilang. Bukankah Anda seharusnya mengkhawatirkan dia dulu? Kamu masih ada waktu untuk makan bersama teman. Apakah Anda dan ibu benar-benar pasangan?" Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Memang pasangan." Setelah itu dia menambahkan, "Tapi sudah pisah ranjang." Securan sangat emosi sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Ayah sengaja berdandan hari ini, bahkan sengaja menata rambutnya seperti itu adalah teman wanitanya. Sepertinya itu adalah teman wanita. Selain itu, teman lama ayah pulang dari luar negeri kemungkinan besar adalah cinta pertama ayah yang ibu katakan itu. Begitu dia teringat ibunya yang masih tidak tahu ada di mana dan ayahnya yang berdandan rapi untuk pergi bertemu cinta pertamanya dan akan makan bersama, dia merasa semakin marah. Xiao Changkun berkata dengan serius, "Ibumu bisa dicari kapan saja, tapi aku sudah janji untuk makan bersama. Aku tidak bisa mengingkari janji. Aku bisa mencari ibumu lagi bersama Yichen setelah makan." Securan berkata, "Anda pergi sendiri saja. Yichen pergi cari denganku." "Tidak bisa." Xiao Changkun segera berkata, "Orang itu membawa putranya. Aku tidak bisa pergi seorang diri. Sangat tidak pantas, bukan? Kalau begitu, kamu minta Yichen pergi mencari ibumu dan kamu ikut pergi denganku." Begitu dia mendengar ayahnya mengajaknya bertemu cinta pertamanya, Securan langsung menolaknya tanpa ragu. "Aku tidak mau." Xiao Changkun membuka tangannya. "Kalau begitu, kamu jangan melarang Yichen pergi bersamaku. Pokoknya salah satu dari kalian harus pergi denganku." "Kamu?" Securan sangat emosi. Dia bertanya, "Apakah saya tidak bisa membedakan mana yang lebih penting antara makan bersama teman lama atau pergi mencari ibu?" Xiao Changkun berkata, "Aku tahu, tentu saja lebih penting
pergi makan bersama teman lamaku. Kamu, meskipun si Curan selalu memiliki temperamen yang baik, tapi dia benar-benar marah saat ini. So Changkun berkata acuh pada saat ini. Curan, kamu harus mengerti satu hal. Dunia ini bukan berputar di sekitar ibumu. Ada 4 orang di rumah ini. Aku dan ibumu punya kebutuhan masing-masing. Kamu dapat berputar di sekitar ibumu, tapi kamu tidak bisa memaksakan atau memaksa Yichen untuk berputar di sekitar ibumu. Apakah kami tidak ada kehidupan kami tidak ada keperluan? Ketika berkata sampai di sini, Secu Cangkun berkata dengan emosional, apakah aku tidak bisa melakukan hal lain sebelum ibumu ditemukan? Aku hanya bisa pergi mencarinya. Jika dia seumur hidup ini tidak kembali, bukankah aku tidak bisa melakukan hal lain? Apakah aku harus mencari dia sampai aku mati selama sisa hidupku? Jika seperti itu, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Buat apa aku melakukan semua ini? Securan langsung tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia katakan ayahnya salah, tapi dia juga tidak menyangkal jika di dalam kata-kata ini ada beberapa kebenaran. Ayah telah ditekan ibu selama bertahun-tahun. Ibu tiba-tiba menghilang sekarang. Bagi dirinya, ini seharusnya semacam pembebasan. Dalam ketidakberdayaan dia hanya bisa berkompromi. Aku tidak keberatan kalau Anda ingin makan bersama temanmu, tapi Anda bantu aku untuk mencari ibu setelah makan. Baik. Secangkun segera menyetujuinya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu tenang saja, aku pasti akan ikut membantu. Kebetulan Yichen keluar dengan membawa telur goreng dan bacon. Dia kaget ketika melihat dandan Secangkun dan berkata, ayah tampan sekali hari ini. Secangkun tertawa dan berkata dengan senang, bagaimana tidak melakukan, bukan? Yichen tertawa dan berkata, bagus sekali. Securan yang ada di samping berkata kepada Yichen sambil memijit pelipisnya, kamu menemani ayah untuk bertemu teman lama ayah, sekalian cari tahu apakah ada orang yang pernah melihat ibu. Yichen segera menyetujuinya dan berkata, baik istriku, aku akan pergi bersama ayah setelah selesai menemani ayah makan. Pada saat ini sarapan pagi sedang dimulai di pusat penahanan. Malam tidur semalaman di kamar mandi. Tadi malam seluruh tubuhnya menggigil karena kedinginan. Dia sudah hampir pingsan karena kelaparan. Dia berharap bisa makan sesuap sarapan untuk menambah tenaga. Kalau tidak, dia akan benar-benar pingsan. 2 orang yang pergi mengambil sarapan segera kembali dengan membawa keranjang plastik. Semua orang perlahan-lahan pergi mengambil sarapan. Malan tidak berani langsung pergi mengambilnya, tapi berjalan ke depan Jang Guepen dan bertanya dengan takut, Kak Jang, apakah bisa membiarkan aku makan? Aku sudah tidak makan selama sehari semalam. Jang Guipen makan bubur bersama bakpao tanpa isi sambil mengerutkan kening dan bertanya padanya, apa hubungannya denganku? Kamu makan atau tidak? Apakah aku melarangmu makan? Malan berkata, aku takut kamu akan memukulku kalau aku makan. Jang Guipen tersenyum dingin, baguslah kalau kamu tahu. Makan saja kalau ingin makan. Jika sudah kenyang, bisa menerima pukulan lagi. Wow, luar biasa guys ceritanya, membuat kita penasaran. Apakah Marlan ataupun wanita ataupun mertua wanita dari Yichen ini akan dibiarkan sarapan oleh Jang Guepen? Bagaimana cerita selanjutnya? Kita ikuti di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.